personal, ya, nonverbal dan lain sebagainya, di mana itu fungsinya itu masing-masing berbeda-beda. Kita sudah belajar komunikasi terapeutik, komunikasi efektif, terus juga pengambilan keputusan. Ambient apa ya kemarin ya? Satu lagi. Satu lagi apa ya? Hubungan relation. Oh iya ya, hubungan relationship ya. Materinya sudah saya kirimkan belum ya? Sudah Udah, Ibu, Kak. Oh, sudah ya. Oh sudah iya, Ibu. ini ya, human relationship yang di sesi kelima. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa namanya komunikasi gitu kan akan berjalan baik. Pastikan ada pengirim, terus juga ada penerima, ada komunikan, terus juga ada pesan yang disampaikan, media yang digunakan itu apa. Terus, nah kalau dia kita berpikir, bukan berpikir sih, karena kita ranahnya di kesehatan ada makna di dalam sebuah pesan, banyak makna, artinya adalah contohnya komunikasi terapeutik mengubah perilaku, adanya eh, apa ya, adanya meaning di dalam pesan bahwa untuk mengobati atau memberikan arahan, memberikan edukasi. Oleh karena itu, di dalam kesehatan itu perlu yang namanya umpan balik, feedback, jangan dilupakan. Nanti pada waktu teman-teman, kemarin kan teman-teman juga sudah di PMB ya, sudah melakukan anamnesa. Nah, pasti akan menanyakan ibu keluhannya apa, ibu apa yang mau dirasakan, atau ibu ada yang disampaikan. Nah, itu kan termasuk dalam bentuk feedback. Itu perlu untuk kita butuhkan atau perlu kita dalami. Kenapa? Karena di dalam komunikasi, kesehatan terutama, itu kan ada meaning di sana. Ada pesan yang bukan artinya hanya sembarang pesan, tapi kita itu bagaimana cara merubah perilaku dari pasien. Sehingga perlu yang namanya umpan balik. Nah, umpan balik ini itu akan ke-trigger, teman-teman, ada hal-hal yang memang ada membuat miss dalam arti pesan tersebut. Banyak kondisi, nanti kita akan bahas satu-satu, di mana saya garis besarnya adalah gangguan dalam sebuah komunikasi itu akan terjadi pertama, kondisi sehat atau tidak. Kan kalau misalkan kita sedang sakit gitu kan, pesan yang mungkin kita sampaikan tidak utuh begitu. Mungkin teman-teman juga merasakan sendiri kemarin waktu ke kelas bahasa Inggris ya, itu kan ada yang apa? Ada yang semangat banget, ada yang hype, terus juga ada yang diem. Ternyata aku tanya, kok tumben kamu nggak semangat, sakit ibu gitu kan? Nah, itu pesan yang sederhana itu tidak tersampaikan dengan baik karena kondisinya sehat apa sakit. Terus apa namanya, banyak kendaraan atau tidak, terus eh, adanya kontak mata atau tidak. Nah, itu semuanya atau contoh dari gangguan-gangguan yang terjadi ketika arti pesan tersebut itu tidak tersampaikan dengan baik. Sampai di sini paham ya, teman-teman ya? Paham Ibu. Paham Ibu. Oke. Nah, di dalam teknik komunikasi itu banyak. Ada yang namanya teknik massa, interpersonal, intrapersonal, kelompok. Nanti kita belajar satu-satu perbedaan eh, apa sih yang dimaksud dengan teknik komunikasi massa dengan kelompok. Walaupun massa itu kan juga banyak orang, kelompok itu kan juga banyak orang. Nah, tapi kita nanti akan belajar bedanya itu seperti apa. Bagaimana kita cara menyampaikannya. Nah, nah, ini sudah ya tadi ya, di mana komunikasi. Yang pertama itu kita belajar yang namanya komunikasi massa. Nah, komunikasi massa itu contohnya adalah di media berita yang yang bisa di apa ya, yang bisa ditonton atau yang pesan tersebut itu memang untuk halayak secara massal atau secara banyak orang dan bisa diterima oleh semua kalangan, baik itu kalangan yang ibarat notabene pejabat, kalangan biasa, kalangan ya termasuk anak-anak. Nah, itu namanya komunikasi massa untuk halayak luas gitu. Penyampaian pesannya itu memang diperuntukkan atau tujuannya memang untuk halayak luas. Biasanya media yang biasa digunakan dalam komunikasi massa itu ada koran, ada internet, ada TV, radio dan lain sebagainya.
Kalau teman-teman juga pernah melihat TV kan banyak ya, di TV itu ada media edukasi, kesehatan, ada saluran TV yang khusus untuk olahraga. Nah, itu memang diperuntukkan untuk halayak umum. Nah, biasanya karakteristik komunikasi massa, karena kan dia bisa diakses secara bebas ya, artinya berarti dia bersifat publik, terus sangat syarat dengan melibatkan media. Nah, sumbernya juga fleksibel, artinya sumber fleksibel itu bisa dari ranahnya pemerintah, untuk ranahnya swasta, untuk sekolah, dan lain sebagainya. Nah, dalam ciri dari komunikasi massa itu tidak perlu yang namanya umpan balik. Nah, contoh lain kemarin kan teman-teman saya minta untuk membuat video ya yang harus diunggah ke laman media sosial teman-teman sekalian. Nah, itu contoh real bagaimana sih bentuk dari komunikasi massa. Teman-teman menyampaikan sebuah ilustrasi atau role play memerankan seorang bidan, terus juga ada pasien, ada keluarga di situ menunjukkan adanya sebuah komunikasi, entah itu terapeutik atau komunikasi efektif. Tapi kan dia di laman yang namanya media internet melalui apa? Melalui media sosial. Nah, itu teman-teman tidak memerlukan feedback. Nah, itu sebuah contoh dari komunikasi massa. Nah, dalam komunikasi kita ini ya, kita itu Lupa, memberikan buru edukasi. buru. Udah, amin di rumah. Rika boleh di-mute dulu gak sama April? Bisa dilanjut? Bisa Ibu. Oke. Jadi komunikasi massa ini dia itu sifatnya satu arah. Sudah teman-teman lakukan ya kemarin ya dalam pembuatan apa simulasi atau role play komunikasi entah itu komunikasi terapeutik maupun komunikasi efektif. Nah, ini karena kita melalui media massa, artinya ada persepsi masyarakat di situ. Artinya persepsi masyarakat kan macam-macam ya. Jadi kalau saya lihat, ketika saya melihat video, oh, kalau secara konten itu ini ya eh, bagus gitu. Secara konteks ya perlu diasah lagi bagaimana sih eh, fungsi dari komunikasi terapeutik itu tersampaikan kepada masyarakat. Tujuannya apa ya? Tujuannya agar publik terpengaruh, masyarakat itu terpengaruh dengan video atau dengan role yang sudah disajikan oleh teman-teman sekalian. Nah, banyak fungsi, sebenarnya teknik komunikasi ini fungsinya hampir sama ya, di mana kalau secara umum, kalau untuk masa sendiri, karena ini halayak ini ya, halayak masyarakat, halayak umum, dan dia itu fleksibilitasnya sangat tinggi, sumber datanya juga transparansi, sehingga secara umum komunikasi massa ini dia menyajikan sebuah fakta, sebuah data di mana untuk meningkatkan literasi atau pengetahuan oleh halayak umum terutama. Nah, bisa juga sebagai media hiburan. Nah, kita kan juga suka nonton Netflix ya, nonton Netflix, nonton sinetron dan lain sebagainya. Nah, itu kan terpampang jelas dia itu medianya bisa internet maupun TV begitu. Nah, dalam komunikasi massa secara umum sendiri dia itu mengandung persuasi, artinya ada pesan meaning untuk publik itu bisa beropini gitu. Publik itu bisa bisa memberikan apa ya, memberikan pendapat dan kita tidak perlu marah misalkan pendapatnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan begitu. Terus untuk kebidanan sendiri seperti yang sudah teman-teman lakukan ya, itu kan salah satu contoh dari cara edukasi kesehatan, promosi kesehatan, peningkatan kesadaran masyarakat. Salah satu inovasi kebidanan juga dalam apa? Dalam pengambilan terutama dalam pengambilan keputusan. Nanti kalau kurang jelas ini ya bisa langsung di apa di apa sih namanya langsung ngomong gitu, ibu kurang jelas gitu atau suaranya kurang jelas gitu gitu ya. Untuk komunikasi massa bisa dipahami. Bisa Ibu. Hmm. Baik, selanjutnya itu komunikasi interpersonal, di mana komunikasi interpersonal ini dia sebuah pertukaran informasi antar individu. Nah, dalam komunikasi apa interpersonal itu contohnya
adalah komunikasi terapeutik, komunikasi efektif. KIE, nah itu interpersonal, artinya pertukaran informasi, kita memberikan informasi kepada individu saja gitu, tidak menggunakan halayak yang banyak orang ataupun kelompok. Di mana tujuannya dalam komunikasi interpersonal itu bisa juga ada perubahan perilaku. Misalkan tidak ada perubahan perilaku, kita curhat aja gitu kan. Curhat itu kan tidak mengubah perilaku, tapi setidaknya kita itu lega ketika sudah menceritakan permasalahan yang ada di kita gitu kan. Seperti yang teman-teman mungkin Shirley curhat ke Dara gitu kan, Darla curhat lagi gitu kan. Jadi omongan Shirley disampaikan ke Dara, Dara nyampaikan lagi ke Intan, Intan nyampaikan lagi ke Anggun. Jadi kan semuanya tahu ya. Tapi kan intinya bukan itu. Intinya adalah dalam komunikasi interpersonal itu adalah individu dengan individu. Dan bisa dilakukan banyak. Ada komunikasinya menggunakan komunikasi terapeutik, komunikasi efektif, verbal, nonverbal. Nah, karena di sana itu ada arti atau mengandung arti gitu kan dalam komunikasi interpersonal, ya harus ada empati, harus ada simpati, terus kita peduli, terus juga kita merasakan apa namanya sadar betul bahwa kita itu mau melakukan KIE atau membantu mengurangi keluhan dari pasien. Nah, contoh dari komunikasi interpersonal karena dia individu dengan individu ya. Jadi contoh ini kayak harusnya kita role play ya, role play bagaimana sih bentuk dari masing-masing. Misalkan dia komunikasi massa, komunikasi interpersonal, komunikasi intrapersonal, terus juga komunikasi kelompok. Itu tuh sebenarnya biasanya saya menggunakan ya kayak kemarin role play gitu. Karena ini tidak bisa memungkinkan karena saya apa ya ibaratnya hmm, hari ini itu belum bisa gitu untuk keluar rumah gitu. Jadi contohnya seperti ini, begitu. Misalkan ada bidan gitu ya, Bu, asupan nutrisi yang baik sangat penting untuk kesehatan ibu dan bayi, sehingga saya sarankan untuk menambah konsumsi protein seperti telur dan ikan. Apa ada kendala sih Bu yang biasanya Ibu alami gitu kan dalam pemenuhan gizi sehari-hari? Nah, ini contoh misalkan kemarin kan waktu di bidan juga teman-teman melakukan KIE ya, melakukan anamnesa begitu, melakukan apa? Asuhan apa kemarin kehamilan ya? Iya, Bu. Heeh. Asuhan kehamilan, persalinan itu kan teman-teman tidak hanya diam gitu kan, pasti akan berkomunikasi, menanyakan apa yang dirasakan oleh pasien. Nah, itu contoh dari komunikasi interpersonal. Teman-teman kan juga akan memberikan saran atas keluhan dari pasien. Nah, itu juga contoh dari komunikasi interpersonal. Jadi, individu dengan individu. Nah, banyak efektivitas komunikasi interpersonal itu akan berjalan efektif gitu kan, efektif ketika di sana ada kita juga merasakan, artinya ada empati begitu dengan menggunakan bahasa yang sederhana karena kita wilayah Bogor gitu kan. Kalau yang bisa bahasa Sunda ya kita bahasa Sunda. Kalau tidak bisa ya kita menggunakan bahasa Indonesia yang relatif sederhana. Jangan sampai kita menggunakan bahasa-bahasa ilmiah. Misalkan Ibu kita melakukan ANC ya Bu ya kan tidak semua ibu-ibu tahu ANC itu apa. Jadi kita menggunakan bahasa yang sangat-sangat sederhana. Nah, kita paling tidak juga komunikasi ini berjalan efektif, kita juga harus tahu bagaimana budaya dan kepercayaan. Nah, contoh misalkan kalau di Bogor itu kan ada kepercayaan bahwa hamil itu tidak boleh makan amis-amisan, benar atau enggak teman-teman? Benar, Ibu. Nah, Benar. Nah, kan protein itu nanti jadi teman-teman bisa memberikan pendekatan bahwa ibu ibu kan mungkin di kesehariannya tidak diperkenankan ya makan amis-amisan ya. Jadi untuk penambahan protein kan penting untuk kesehatan bayi sehingga ibu bisa menggunakan protein hewani, telur, protein nabati, misalkan tempe atau tahu. Nah, itu kan bisa begitu. Walaupun jadi kita melakukan pendekatan agar tidak apa ya agar tidak terjadi miss tadi ya, agar komunikasi interpersonal itu berjalan dengan baik, ya kita melakukan pendekatan dari budaya atau kepercayaan. Untuk apa sih sebenarnya interpersonal sama personal sama seperti terapeutik? Kita membangun sebuah kepercayaan dan keterbukaan dari
pasien. Ya kayak orang curhat aja gitu. Contoh sederhana, misalkan belum sampai ke KIE, contoh sederhana waktu kita curhat. Kalau kita curhat pada orang kan pasti kita eh, akan sangat percaya dengan orang tersebut. Pasti kalau sudah percaya akan terjadi keterbukaan. Terus yang terakhir lagi, yang selanjutnya komunikasi intrapersonal beda ya dengan interpersonal. Kalau interpersonal itu antar individu. Kalau intrapersonal kita hanya bermain pada diri kita sendiri. Kadang kalau misalkan teman-teman lagi ngelamun, itu kan di pikiran teman-teman banyak, iya kan? Iya, Bu. Nah, itu contohnya Betul. kurang lebih seperti itu. Tapi gimana kita berpikir dalam diri kita sendiri. Kalau interpersonal itu dengan orang lain, tapi hanya satu orang. Intrapersonal itu kita bermain dengan pikiran kita sendiri. Nah, biasanya untuk apa? Untuk refleksi, untuk pengetahuan, pemahaman, perasaan, pengalaman, dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Pada waktu saya menjelaskan, pasti di pikiran teman-teman, ini maksudnya gimana ya? Saya bisa tahu nggak ya maksudnya dari apa Kak Ros ini apa ya? Nah, itu kan itu komunikasi intrapersonal. Nah, akan sangat berpengaruh dalam apa? Dalam pengambilan keputusan, pelayanan yang berkualitas, pengelolaan emosi, dan lain sebagainya. Sehingga ya mau nggak mau kita sebagai tenaga kesehatan, tenaga bidan memang harus dituntut dengan kesehatan emosional yang bagus. Begitu. Kenapa? Karena akan syarat akan mempengaruhi apa? Itu tadi pengambilan keputusan, pelayanan berkualitas. Kalau kita sedang ada masalah, entah itu dengan pacar, ya, entah dengan keluarga dan sebagainya, itu harap jangan dibawa ke pekerjaan. Kenapa? Karena intrapersonal kita sedang tidak bagus, gitu. Kalau kita emosi di rumah, kita bawa ke pekerjaan, pertama, pengambilan keputusan juga tidak akan berjalan efektif. Pelayanan-pelayanan itu juga tidak akan berkualitas. Contoh ANC harusnya 10T, teman-teman hanya memberikan 3T. Itu kan kurang banget ya. Tuh. Nanti bisa dibaca sendiri. Ini juga apa namanya bisa di ini ya. Artinya contoh komunikasi intrapersonal itu banyak ya contohnya. Jadi misalkan nih dia kadang kan di PMB kan dia sendiri ya, tidak ada apa, tidak ada orang lain gitu. Nah, sangat eh, kalau saya ini ya dari penelitian yang ada, komunikasi interpersonal itu akan berhasil pertama memang belajar, banyak-banyak belajar. Karena kan dengan belajar kita banyak pengetahuan. Belajar itu tidak hanya di kelas, tapi juga teman-teman bisa, misalkan ingin belajar mandiri ke bidan, tanya-tanya ke bidan, atau bisa juga teman-teman apa ya, sembari kuliah minggu misalkan itu teman-teman magang juga di PNB. Ini bukan sebatas teman-teman itu apa namanya ini hanya saran ya teman-teman untuk melakukan itu. Tapi ini kalau misalkan teman-teman setiap minggu ke rumah bidan atau magang di bidan itu secara tidak langsung akan mengasah komunikasi intrapersonal, mengasah feel atau mengasah ketajaman teman-teman dalam pertama pemecahan masalah. Kenapa? Karena kalau di PMB itu kan dia sendiri. Kalau kadang kan ada PMB yang sendiri ya. Syukur-syukur kalau sekarang memang PMB itu wajib ada 3 orang bidan. Harus ada 6 tangan dalam menolong persalinan. Tapi ada juga PMB yang masih sendiri. Nah kalau sendiri berarti kan keputusan, tindakan itu semuanya dilakukan oleh sendiri. Nah itu akan berputar tuh intrapersonalnya eh, akan sering berjalan di situ. Karena apa? Karena tidak ada komunikasi dengan teman. Nah, akan memperkuat komunikasi intrapersonal ya dengan apa? Dengan banyak belajar, menonton video edukasi, terus juga banyak cerita atau banyak sharing ke senior, bidan-bidan senior. Untuk apa? Untuk mengasah kita dalam mempertajam komunikasi intrapersonal. Begitu. Nah, sekarang komunikasi kelompok. Bedanya dengan komunikasi massa, kalau komunikasi massa itu dia benar-benar untuk khalayak umum. Tapi kalau komunikasi kelompok, ini hanya pada kelompok-kelompok tertentu. Misalkan ada kelas ibu hamil, itu kan kelompok ibu hamil.
Terus juga ada posyandu. Itu kan posyandu kelompok KIA, tidak bukan halayak umum. Kita bertemu langsung dengan mereka. Contoh nanti waktu komunitas itu teman-teman akan menghadapi ibu-ibu PKK, akan bertemu dengan ibu kelas KIA di posyandu, atau nanti waktu teman-teman di puskesmas atau eh, sedang melakukan PKK, PKK berapa ya di puskesmas ya? PKK 2 kalau nggak salah itu nanti akan di puskesmas. Nah, di puskesmas itu kan banyak. Ada posyandu, ada pelayanan di puskesmas sendiri. Nah, kita kadang memberikan KIE kepada sebuah kelompok tertentu, apakah itu kepada ibu-ibu RT atau PKK. Nah, itu kelompok. Namanya komunikasi kelompok. Untuk apa? Untuk pertukaran. Pertukaran informasi pesan antar anggota dalam suatu kelompok mencapai tujuan bersama. Begitu, teman-teman. Jadi beda ya dengan komunikasi massa. Kalau komunikasi massa itu tidak memerlukan feedback, tapi kelompok ini memerlukan feedback. Untuk apa? Yaitu tadi, karena tujuannya sama seperti terapeutik. Adanya perubahan perilaku dari sebuah, kalau terapeutik sebuah individu, tapi kalau kelompok itu perubahan perilaku dalam sebuah kelompok tertentu. Nah, dalam kelompok sendiri itu ada banyak dari penelitian ya. Ada kelompok primer, sekunder, formal, dan informal. Nah, perbedaannya kelompok primer itu karena kita belajar di kebidanan, jadi kelompok primer ini adalah kelompok-kelompok yang memang hidup, daur hidup perempuan. Jadi karena kita belajarnya kebidanan, kita ruang lingkupnya kebidanan, maka kelompok primer ini itu adalah kelompok-kelompok yang daur hidup perempuan. Kelompok ibu hamil, kelompok ibu KB, terus juga kelompok lansia, posyandu remaja, posyandu balita. Nah, itu adalah kelompok primer yang yang lekat dengan dunia kebidanan. Nah, kelompok sekunder itu yang bagaimana? Kelompok sekunder adalah lingkungan-lingkungan yang berpengaruh dengan kelompok primer. Artinya, misalkan dia kelompok ibu hamil, jadi kan ada suami gitu kan. Ada suami, ada keluarga, terus juga apa namanya? Bukan pemangku kebijakan. Intinya sih lingkungan di keluarganya primer, keluarganya ibu hamil, keluarganya balita dan lain sebagainya. Itu kelompok sekunder. Kalau kelompok formal ini akan lebih tinggi lagi. Contoh PKK, ketua RT, kelompok-kelompok misalkan pemangku kebijakan dan lain sebagainya. Itu kelompok formal. Teman sejawat itu juga termasuk formal. Kita kan juga sering diskusi kan, misalkan ada masalah A di kelas ibu hamil, kita minta bantuan ke kelompok IBI misalkan kepada organisasi profesi IBI. Nah, itu kelompok formal. Kelompok informal itu masyarakat secara umum. Nah, manfaatnya itu banyak dalam komunikasi kelompok. Bisa membangun jejaring. Jejaring untuk meningkatkan kerjasama, memudahkan koordinasi, meningkatkan pemahaman, dan serta dukungan emosional. Ingat, dalam kelompok. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Cukup? Tidak ada? Nah, sekarang kuis nih. Nanti bisa di chat ya. Contoh, misalkan kasus satu, seorang bidan di puskesmas ingin meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin, mencegah komplikasi pada ibu hamil. Ia bekerja sama dengan media lokal untuk menyebarkan informasi melalui radio, televisi, dan media sosial. Ini termasuk komunikasi apa? Komunikasi massa. Komunikasi massa. Nah, ini saya contoh kuis-kuis ini itu contoh dalam nanti Ukom. Ukom itu kurang lebih seperti ini. Banyak kasus, jadi kita nanti tinggal entah itu komunikasi teknik, komunikasi apa yang cocok dari kasus tersebut. Terus yang kedua, seorang ibu hamil dengan kek datang ke praktek bidan, konsultasi. Bidan dengan penuh empati menjelaskan pentingnya nutrisi yang cukup dan memberikan saran pola makan. Berarti ini komunikasi apa? Interpersonal. Pintar? Personal. Yang ketiga, orang bidan kemudian Propersonal. Intra. intra. Intra.
Kenapa bisa intra? Karena bisa pada dirinya Ngomong sendiri. sendiri. Berbicara pada Karena diri berbicara sendiri. pada diri sendiri. Terus yang Diri. terakhir, yang empat, Komunikasi kelompok. Komunikasi lah, kelompok. ya Komunikasi komunikasi kelompok. kelompok. Sampai sini paham ya. Nah, terus ada lagi nih. Bagaimana cara bidan memastikan bahwa pesan yang disampaikan itu benar-benar dipahami oleh oleh ibu hamil? Bagaimana caranya? Mengulang pertanyaan, Bu. Mengulang pertanyaan. Terus Menggun- apa lagi? Menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Betul, menggunakan bahasa sederhana yang mudah dipahami. Terus yang kedua, dua teknik yang dapat digunakan bidan untuk meningkatkan efektivitas konseling. Teknik apa? Dua teknik. Dua teknik yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas konseling kepada ibu hamil. Teknik apa? Teknik umpan balik, Bu. Emang ada teknik umpan balik? Yang mengapa bagaimana bukan Tanya yang jawab. Tanya jawab. Nah, itu termasuk apa? Yang teknik komunikasi yang dia memerlukan umpan balik. Berarti apa? Komunikasi terapeutik, bukan, Bu? Komunikasi terapeutik. Terus apa lagi? Efektif. Kalau kita belajar tadi, empat teknik tadi, teknik mana yang paling cocok? Interpersonal. Personal sama dengan terapeutik? Kelompok. Interpersonal. interpersonal dan betul. Jadi ada yang harus menggunakan feedback. Berarti yang mana? Kan tadi ada empat teknik dan dua tidak memerlukan feedback, dua itu harus memerlukan feedback. Satu tadi sudah dijawab Dara, interpersonal. Yang satu lagi? Yang dia tuh sangat membutuhkan feedback. Komunikasi. Kalau komunikasi masa perlu feedback? Enggak. Enggak. Enggak, Enggak. Ibu. Komunikasi intrapersonal perlu feedback enggak? Enggak. Enggak. Kelompok? Pakai Oke, berarti yang mana? interpersonal sama kelompok. Kelompok. Iya, ya, interpersonal dan juga Bukan kelompok. kelompok. Terus yang kasus 3, sebutkan dua strategi komunikasi yang dapat membantu bidan meningkatkan kemampuan dalam berbicara di depan publik. Tadi sudah saya sampaikan. Strategi komunikasi. Meningkatkan kemampuannya dalam berbicara di depan publik. Tadi sudah saya singgung sedikit. Apa? Salah satu aja. Kalau misalkan tidak itu dua, salah satu aja. Magang di bidan. Kalau magang di bidan kan mau nggak mau kita harus berkomunikasi, ya kan? Mau nggak mau kita harus berkomunikasi dengan orang atau enggak ya kita belajar sesama dengan teman. Sering-sering ngobrol. Jadi sekarang yang apa yang jarang ngomong atau bukan jarang ngomong sih, maksudnya jarang yang berpendapat, rajin-rajinlah berpendapat. Kenapa? Karena bidan ini itu tidak hanya melakukan pelayanan individu dengan individu. Kalau teman-teman di PMB atau di puskesmas itu pasti akan berurusan dengan yang namanya masyarakat, komunitas. Jadi teman-teman juga harus belajar public speaking dalam terutama dalam halayak umum begitu. Nah, ini referensi yang bisa digunakan oleh teman-teman ya dalam belajar pada teknik komunikasi hari ini.
Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke materi yang lain? Cukup? Cukup, Ibu. Cukup, Jelas? Bu. Jelas, Bu. Oke, kita lanjut ke materi satunya ya, terkait apa? Observasi. Nanti Teh Anggun tolong ini ya, dikaji, bukan dikaji sih, maksudnya bantu saya untuk siapa yang nggak masuk dan siapa yang masuk karena kan masuk ke lembar presensi ya. Baik, Ibu. Satunya mana ya? Satunya mana ya? Karena ini pertemuan terakhir dengan saya, jadi tidak ada ini ya, tidak ada tugas. Hmm, bentar. Bentar, belum saya ini belum bisa saya buka. Bukannya kalian kalau Sabtu ada ini ya? Kalian semester 2 ini berapa SKS dah? 24 ya? Iya, Bu. Ya, Ibu. Yang core-nya sendiri saya yang buat tapi saya lupa ya. Saya yang buat saya lupa. Core untuk kebidanan, materi inti kebidanan ada berapa semester ini? Ada 4 mata kuliah, Bu, yang Empat. buat kebidanannya. Komunikasi, terus PDPK, DPK farmakologi, Farmakologi, sama farmakologi siapa? Farmakologi. gizi, farmakologi Bu Eti. budida, Budidaya, lupa deh. budida. Burida sama Bu Eti. Iya, Ibu. Sering masuk nggak, Adik? Ya. Suka. Atau kayak saya yang suka ngerampel-ngerampel. Kalau saya kan suka ngerampel-ngerampel ini ya, materi ya. Itu ketawa sih. Jadi bukannya nggak mau ini, cuman memang karena kondisi dan situasi. Yang benar ini. Karena kan Sabtu saya juga ada kelas kan di UI, jadi em, nggak bisa kan. Oh ya Rabu nanti ini ya. Oh iya kita libur ya Rabu nanti ya. Iya, Bu. Iya, Ibu. Lebaran haji, Bu. Lebaran, Mau kurban. Mau kurban, Bu. kurban perasaan. Aja. Kurban sidara. Ih, parah, Sherly. Kalian mau ini korban perasaan. Kalau saya mah nggak mau. Sherly mau, Bu. Saya mau ya. Jadi combo lagi sama Dara, combo. Ya, ya. Sudah? sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ada, Bu. Kita masuk ke apa ya? Keterampilan observasi dalam praktek kebidanan. Jadi memang
observasi itu perlu ya kita lakukan teman-teman. Karena apa? Karena dia itu kan proses pengamatan yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh. Jadi kita melihat pun kita juga memperoleh informasi gitu kan, memperoleh informasi mengenai apa? Mengenai kondisi ibu dan bayi. Jadi pada waktu anamnesa kita juga lihat benar nggak sih dia kesakitan, benar nggak sih dia bohong kayak gitu. Nah itu kita melihat baik itu secara fisik, psikologis maupun sosial sehingga apa? Sehingga kita itu dapat atau bidan itu dapat memberikan asuhan yang tepat, aman dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Nah dalam prakteknya observasi itu kan tidak hanya melihat ya. Jadi kita sudah harus belajar teman-teman dalam waktu KIE atau anamnesa itu kan kita melihat kondisi ibu, tapi tidak hanya sebatas melihat, tapi kita juga intrapersonal kita harus jalan. Bagaimana kita merasakan, bagaimana kita menilai perubahan kondisi, terus mendokumentasiannya itu hasil pengamatan secara akurat. Pada waktu anamnesa, teman-teman sudah belajar pendokumentasian kan ya? Pendokumentasian, swab. Belum, Ibu. Belum, Ibu. Belum, Ibu. Nah, terus kemarin belajar sendiri ya? Yang kemarin ini backgroundnya Angelica ini banget nge-trigger banget. Apa sih musik ya? Pangeran Ian, Ian. Ian. Sekarang ganti yang di Nemesis. Nonton kan Nemesis? Sama Belum. kalau yang Cina Zhang Lihe, tahu nggak Zhang Lihe? Suami aku itu, Bu. Ay. Oke lanjut. Jadi apa namanya? Waktu pendokumentasian kayaknya aku lihat laporannya cukup bagus ya kemarin karena saya bimbingannya tuh siapa kemarin Shirley terus kok Shirley sih yang waktu aku siapa ya belum ya maaf kalian belum terjun ke lapangan ya lupa saya jadi nanti teman-teman di waktu pendokumentasian itu ada jadi kita mendeskripsikan hasil pengamatan contoh misalkan kesadarannya apakah dia komosmentis atau enggak terus konjungtivanya dia anemis atau enggak nah itu kita melihat dari dari hasil pengamatan kita bukan dari hasil kita wawancara jadi teman-teman nanti harus kita waktu pendokumentasian juga akan diajarkan bagaimana mendeskripsikan hasil pengamatan itu dengan baik yang tertuang di dalam SOAP. Nah, di dalam kebidanan sendiri, observasi itu biasanya dilakukan pada masa kehamilan, terus persalinan ya, ibaratnya adalah daur hidup perempuan. Nah, waktu masa kehamilan, apa yang diobservasi? Bener nggak sih apa dia itu anemis atau enggak. Karena kalau anemis kita bisa lihat ya kan mulai apa melalui konjungtiva, melalui lingkaran mata yang ada di bawah. Nah, itu kalau kita lihat merah oh berarti dia enggak anemis. Tapi kalau dia pucat oh berarti kemungkinan besar dia itu anemis. Terus kalau BBL, kemarin kita sudah belajar kan ya di bahasa Inggris gitu kan. Kalau BBL itu ada Apgar core. Nah, kalau kita bisa melihat bayinya menangis kuat atau enggak, kulitnya itu pucat atau enggak, kulitnya icterus atau enggak. Nah, itu kan kita melalui pengamatan. Kita harus bisa mendeskripsikan dalam pengamatan tersebut. Untuk apa? Yaitu tadi untuk memberikan asuhan yang tepat, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Sehingga tujuan dalam observasi kebidanan tujuan observasi dalam kebidanan itu tuh kita mendeteksi secara tidak langsung itu mendeteksi masalah secara dini. Bidan dapat menentukan tanda bahaya sebelum kondisi menjadi berat. Nah, itu memang perlu latihan ya, latihan berulang-ulang. Tidak hanya sekali atau dua kali. Untuk apa? Untuk menambah sense, untuk menambah feel, untuk mempertajam apa namanya pengamatan kita dalam mendeskripsi agar apa? Agar yang terdeskripsikan atau hasil pengamatan kita itu akurat. Nah, contohnya itu waktu ANC, antenatal care. Nah, itu kan bidan tadi ya melihat wajah ibu itu pucat, kaki bengkak, terus tekanan darah
150/100. Nah, berarti kan itu mengindikasikan apa kalau kita melihat itu? Pada waktu ANC, kaki bengkak, tekanan darah 150/100. Kita artikan apa itu? Sudah belajar KDPK kan ya? Kalau tensi 150/100 berarti ibunya ngalamin apa? Preeklamsia. Reklamasi. Preeklamsia. Nah, itu kan kita bisa bisa mengartikan ya. Mengartikan dari apa? Kita lihat, oh kakinya bengkak nih. Tekanan darah 150/100. Oh, berarti nanti kita harus melakukan yang namanya protein urin. Gitu kan? Protein urin, dia positif berapa? Baru kita mengartikan, oh dia itu ada indikasi preeklamsi. Terbayang ya di sini ya. Jadi kita harus fungsi dari observasi itu di dalam kebidanan tidak hanya melihat, not only that see, but kita harus mengartikan apa sih yang kita lihat. Kita bisa kita mendokumentasikan hasil pengamatan gitu. Tidak hanya melihat, tapi kita mendokumentasikan, kita mendeskripsikan hasil dari pengamatan. Ya, sudah. Ini dulu. Yang pertama tadi apa? Mendeteksi masalah dini. Yang kedua, itu tujuan dari observasi, keterampilan dari observasi. Itu yang kedua, menentukan tindakan kebidanan yang tepat. Dari data hasil observasi, kita menjadi, atau data hasil observasi itu menjadi dasar dari apa dari pengambilan keputusan klinis. Contohnya, saat persalinan, ternyata bidan itu melihat ada kontraksi lemah. Kemarin kayak waktu bahasa Inggris saya mengatakan cek kontraksi setelah waktu masa nifas. Jadi kalau tidak ada kontraksi berarti dia menandakan apa? Akan terjadi apa? Pendarahan. Pendarahan. Nah, itu kan hasil dari pengamatan atau hasil dari tindakan. Hasil dari tindakan soalnya dipegang Bu perutnya keras atau enggak. Mm-mm. Nah, itu hasil dari tindakan. Tapi kan kita juga observasi. Gitu kan? Kita juga melihat bahwa eh, apa ketika kita pegang kita melihat bahwa dia itu tidak ada kontraksi. Terus waktu tidak ada kontraksi, bidan juga memutuskan, misalkan tidak ada kontraksi kita harus terus mengelus apa sih namanya, memberikan intervensi pada perut ibu. Jadi nanti waktu persalinan dan nifas nanti akan diajarin tuh sama siapa ya, sama Bu Heri atau nggak Bu Ipa itu, bagaimana untuk memunculkan kontraksi pada ibu bersalin ataupun ibu nifas. Terus yang ketiga, memantau perkembangan kondisi ibu dan bayi. Nah, observasi ini dilakukan secara terus-menerus untuk apa? Untuk melihat perubahan kondisi. Kita lihat kondisi ibu dan bayi. Kemarin saya juga menjelaskan masa nifas itu ada berapa? Mulai dari kala 4. Kala 4 itu berapa jam? 1 sampai 2 jam. 2 jam pertama. Setelah 2 jam, 6 jam. 6 jam. Setelah 6 jam, 2 hari. 2 hari. Nah, itu untuk apa? Untuk memantau, kita melihat, kita observasi perkembangan kondisi ibu dan bayi. Dalam segi apa kemarin di pemantauan pada kala 4? Apa yang dipantau? Ayo, kemarin. Di nifas. Kemarin yang role play nifas siapa? Kita pantau apa aja yang dipantau? Pembukaan. Nifas. Kontraksi uterus. Kontraksi uterus. Terus apa lagi? Postpartum care. Kontraksi uterus, perdarahan, kandung kemih, kesadaran ibu, dan lain sebagainya. Itu kita observasi. Asi. Nah, terus yang keempat itu memberikan asuhan yang aman dan berkualitas. Dengan adanya observasi yang baik terutama ya, itu resiko kesalahan tindakan dapat dikurangi. Contohnya apa? Contohnya pada waktu bidan observasi bayi baru lahir. Kemarin yang bayi baru lahir, apa yang terlihat? Newborn, waktu newborn. Kemarin yang role play newborn. Apa yang dilihat?
Berat badan. berat badan. Terus apa lagi? Pernapasan, Kulit Pernafasan, bayi. kulit kulit, bayi, kulit bayi. Terus Kolesterol. tangisan bayi, tangisan bayi. bentuk tubuh, Hah? Panjang badan. Panjang panjang tubuh, badan. Jangan kali ya. suhu tubuh, Suhu refleks tubuh dan lain bayi, sebagainya. Nah, itu kan kita melakukan observasi, kita melihat gitu kan. Terus habis itu kita deskripsikan, kita tuliskan. Hmm. Hmm. Kan nanti sama ibu. Nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu bapak mau kemana itu. Jadi itu jalan-jalan tuh sama bapak. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ntar aku ketemu lagi ya. Dan ntar nunggu, nunggu ini. Apa? Nunggu ini mau kemana sih? Nggak tahu. Apa sih tahu? Oke, kita lanjutkan ke ini ya. Jadi observasi ini banyak ternyata. Kenapa? Karena kan kita hanya melihat, ya kan? Kita hanya melihat. Terus kita melakukan tindakan tapi juga melihat. Ada juga kita melihat dengan ekspresi. Kita melihat dengan komunikasi. Itu banyak jenisnya. Jadi kita bedakan mana yang termasuk observasi objektif, mana yang termasuk observasi subjektif, verbal maupun non verbal. Nah, kita masuk ke subjektif dulu. Artinya subjektif itu kita observasi terhadap apa yang dirasakan. Teman-teman, saya ulangi ya, kalau observasi subjektif itu tuh kita observasi, kita melihat terhadap apa yang dirasakan oleh pasien. Contoh, biasanya yang kita amati ya, itu nyeri, cemas, takut, pusing, mual, dan lain sebagainya. Biasanya kan waktu kita anamnesa, waktu suara saya terdengar nggak? Terdengar, Bu. mendengar ibu, Terdengar Ibu. Kita anamnesa, itu kan biasanya ibu hamil, kita tanya dulu kan, ibu keluhannya apa. Nah, biasanya beda ibunya itu menjawab atau pasiennya itu menjawab, saya sering sakit kepala dan pandangannya kabur. Nah, pada waktu ibu mengatakan saya sering sakit kepala dan pandangannya kabur, pasti orang sakit kepala itu kan akan terlihat ya, pucat, terus apa kelihatan lesu. Nah, kita lihat observasi, terus habis itu kita lakukan tindakan. Kalau dia sering sakit kepala dan pandangannya kabur, berarti langkah pertama yang dilakukan teman-teman itu apa? Yang pertama kali. Cek tensi. Betul. Itu cek tensi. Setelah observasi subjektif, kita masuk ke observasi objektif. Kalau sudah merasakan sakit kepala, pandangan kabur, kita masuk ke observasi objektif. Artinya pengamatan yang dapat diukur dan dapat dilihat langsung hasilnya begitu. Sudah lihat langsung hasilnya, tekanan darah, suhu, pernafasan, kontraksi, perdarahan, BJJ, dan lain sebagainya. Itu kita bisa ukur. Nah, itu namanya observasi objektif. Paham ya sampai sini ya? Observasi subjektif itu harus dibuktikan. Dengan apa? Dengan observasi objektif. Harus dibuktikan. Agar apa? Agar nanti laporan yang kita sampaikan itu lebih akurat. Tadi, observasi subjektif, kita menanyakan keluhan. Kita juga melihat dia pucat. Nah, berarti langkah selanjutnya apa? Ya, kita melakukan observasi objektif. TTV, tanda fisik. Dari tekanan darah, pernafasan, suhu sama nadi. Paling enggak itu dulu. Kenapa? Karena empat ini mengindikasikan kondisi tubuh ibu yang sebenarnya. Kalau pusing, nadinya lemah atau cepat? Cepat. Lemah, Ibu. Nah,
Sudah paham ya sampai sini ya? Terus selanjutnya komunikasi nonverbal. Biasanya itu kita melihat atau pengamatan mengamati dari bahasa tubuh, ekspresi wajah, sama gestur. Contoh biasanya itu wajah yang meringis. Kalau kesakitan kan kita pasti meringis. Nah, kita lihat gitu, gelisah apa enggak. Terus apa namanya, eh, dia menangis atau enggak. Intinya adalah kita melihat atau kita observasi dari apa? Dari bahasa tubuh dan ekspresi pasien. Contohnya, pada saat kontraksi persalinan, ibu memegang perut dengan kuat-kuat, terus juga meringis hebat, meskipun tidak mengatakan nyeri ya. Kadang di persalinan itu kita nggak, karena sudah sakitnya pembukaan, kita itu sebagai pasien, karena saya merasakan sendiri, kita tidak perlu menyatakan nyeri, kita cukup melihat gitu kan, melihat ketika di PMB kemarin bahwa ada yang bersalin di tempat teman-teman atau di tempat nanti teman-teman di PKMD ataupun teman-teman waktu melakukan PKK 1 di PMB ataupun di Puskesmas, itu pasti akan menghadapi pasien yang sangat merintih atau nangis waktu persalinan tanpa dia mengatakan dia nyeri. Tapi kita sudah tahu dia itu pasiennya pasti nyeri. Dari apa? Dari yaitu tadi ekspresi wajah. Jadi kita memahami bahwa ibu ini mengalami nyeri persalinan yang meningkat. Begitu kan, semakin meningkatnya pembukaan itu nyerinya akan juga semakin bertambah. Kan nanti akan teman-teman akan belajar bahwa kala 1 itu biasanya kontraksi berapa jam sekali, kala 2 itu berapa jam sekali, mendekati pembukaan itu biasanya 5 menit sekali. Nah, gitu. Itu nyerinya akan semakin bertambah. Terus yang selanjutnya observasi verbal itu mengamati dari pasien berkomunikasi. Artinya pada waktu kita melakukan KIE komunikasi itu kita juga mengamati. Nah, biasanya apa yang diamati? Mulai dari nada bicara, kecepatan bicara, kemampuan menjawab. Terus jangan lupa juga ada kita observasi komunikasi dengan keluarga. Contohnya waktu ibu postpartum atau postpartum care berbicara sangat pelan, tampak sedih, dan mengatakan, contohnya nih ya, biasanya saya merasa tidak mampu merawat bayi. Kalau sudah pasien mengatakan, saya merasa tidak mampu merawat bayi. Dalam bidan atau bidan mendeskripsikan itu, berarti ibu itu mengalami apa? Pernah mendengar Baby baby blues? blues. Betul. Kita sudah bisa mendeskripsikan, oh ibu ini jangan-jangan mengalami baby blues. Jadi intinya secara garis besar, dalam kebidanan observasi itu tidak hanya melihat, tapi juga kita mampu mendeskripsikan, mampu menuliskan, mampu memberikan kesimpulan apa yang dari kita amati. Nah, bagaimana rangkaiannya? Ya ini tadi observasi subjektif, kita beralih ke harus dibuktikan dengan observasi objektif. Sama observasi subjektif, kita didukung oleh observasi nonverbal dan verbal. Langkah terakhir adalah kita buktikan dengan apa? Dengan observasi objektif. Agar pengambilan keputusan itu jelas, baik, benar, sesuai dengan ilmu kebidanan. Nah, dalam langkah-langkahnya atau observasi kebidanan terutama ya, yang pertama itu kita tentukan dulu objek yang diamati. Fokus pengamatannya itu kita harus jelas dulu. Apakah dia ibu hamil? Apakah dia itu ibu bersalin? Nah, nanti itu akan teman-teman temukan waktu pendokumentasian. Nah, di dalam pendokumentasian itu ada pendokumentasian ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, KB, menopause, kesehatan reproduksi. Nah, itu ada swabnya sendiri-sendiri.
Nah, di dalam SOAP itu teman-teman nanti harus isi apa yang harus dilakukan mulai dari anamnesa, setelah itu setelah anamnesa kita melakukan observasi, observasi anamnesa itu kan termasuk observasi subjektif ya. Observasi subjektif, kita tuangkan juga observasi verbal non-verbal mulai dari pengamatan bagaimana bentuk tubuhnya, bagaimana bentuk wajahnya, bagaimana bentuk apa namanya bentuk biasanya head to toe ya. Kan sudah diajarkan head to toe di KDPK. Bagaimana bentuk kepala, bagaimana muka, bagaimana dada, bagaimana perut, bagaimana kaki, tangan, dan lain sebagainya. Nah, itu semua adalah contoh dari observasi objektif. Realnya begitu. Kita tentukan dulu siapa yang akan kita observasi. Apakah dia ibu hamil, apakah dia ibu bersalin, sampai dengan menopause. Terus apa yang harus diukur gitu kan? Makanya kita setelah menentukan objek, kita mengumpulkan fakta dan data hasil dari anamnesa awal. Setelah kita tahu, kita fokus pengamatan, misalkan kita fokus pada DJJ, gitu kan. Nah, berarti faktanya apa? Faktanya DJJ, berapa menit kita lakukan DJJ, berapa hasil dari DJJ, gitu. Terus misalkan lagi pemeriksaan, jadi dalam mengumpulkan fakta ini banyak caranya, ada anamnesa, ada pemeriksaan fisik dan juga wawancara. Bisa gunakan. Nah, waktu dalam nanti bikin swab itu semuanya harus ada mulai dari anamnesa, ada pemeriksaan fisik dan juga wawancara itu harus tertuang semua di dalam swab tersebut. Terus yang ketiga, nah ini menyiapkan lembar pengamatan. Karena nanti teman-teman akan belajar pendokumentasian, nah itulah lembar pengamatan. Lembar pendokumentasian itu namanya lembar pengamatan. Setelah menyiapkan lembar pengamatan, melakukan pencatatan data secara akurat. Mulai dari apa? Mulai dari nama pasien, terus juga alamat, keluhan pasien, data subjektif. Itu namanya data subjektif ya. Mulai dari identitas pasien itu namanya data subjektif. Terus juga ada data objektif. Data objektif itu dari pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan TTV, terus juga pemeriksaan fokusnya dari mana, dan lain sebagainya. Nah, di dalam pencatatan yang akurat, itu ada nanti assessment dan planning. Kita juga tuliskan juga rencana tindakan yang akan kita lakukan pada ibu itu apa gitu. Nah, itu masuk dalam apa? Dalam melaporkan atau menyunting hasil observasi. Kita nanti tuliskan di assessment dan juga planning. Nanti swabnya itu isinya itu data subjektif, data objektif, data assessment dan juga data planning. Nanti bisa dibaca sendiri, nanti juga bisa dibaca sendiri. Oke, sampai sini ada yang mau disampaikan? Jadi intinya atau kesimpulan akhirnya, bidan itu memang harus banyak berlatih untuk apa? Untuk mengasah keterampilan yang namanya membina hubungan baik. Dengan cara apa? Sikap ramah, 5S ya, 5S. Sopan, santun, salam, senyum, apalagi tuh. Pokoknya itu. Terbuka. Terus kita itu tadi, active learning. Sering-sering mendengarkan. Banyak empati atau simpati. Penggunaan apa namanya? Penggunaan komunikasi itu juga penting. Apakah kita menggunakan komunikasi verbal atau kita menggunakan komunikasi terapeutik atau komunikasi efektif atau bisa kombinasi dari komunikasi yang nah ini tergantung strategi teman-teman mau menggunakan komunikasi apa yang tepat. Itu juga berpengaruh dalam apa? Dalam pengambilan keputusan atau memberikan pelayanan yang prima. Baik, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup, Ibu. Oke, kalau cukup karena ini pertemuan terakhir kita gitu kan. Saya juga mohon maaf apabila banyak bolong-bolong karena mengingat ya kesibukan akan tetapi kita tetap bekerja apa ya, tetap
Maksudnya terima kasih teman-teman yang antusias walaupun online dengan hasil yang bagus. Videonya saya kasih nilai bagus-bagus karena memang bagus. Bukan saya mengada-ngada, tapi emang bagus. Kita appreciate ya, kita appreciate nanti untuk nilai UTS saya sampaikan ke Bu Heri. Insya Allah tidak ada yang berada di 70. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak. Saya cukupkan sekian karena diawali dengan doa, maka dengan doa. Malah kita berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Nggak apa-apa. Berdoa selesai sampai ketemu di kelas bahasa Inggris ya. Kalian Iya, bahasa Inggris mau online apa offline? Offline, Bu. Offline, Bu. Mau kenapa dengan online? Nggak ngerti kalau bahasa Nggak Inggris, ngerti, Bun. Bu. Kepotong-potong. Kalau Inggris nggak cuma. Offline aja, Bu. Ya sudah deh, nanti kalau misalkan minta offline, tapi nggak apa-apa ya, kita menyita waktu-waktu yang lain. Karena kan kita banyak role play ya, jadi kita bisa menggunakan lab gitu. Tidak harus Ya, di Ibu. kelas gitu kan. Oke, Ibu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan atau yang disampaikan lagi, saya cukupkan sekian. Sampai ketemu di kelas. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu.